Hai semuanya, biasanya untuk teman-teman front-end kalau lagi ngerjain project baru atau sedang ada fitur yang ingin dikembangkan dan membutuhkan API, biasanya harus nunggu dulu nih dari tim backend-nya untuk memberikan respon API. Sementara dari sisi backend sendiri, tentu nggak semudah mereturn sebuah teks, tapi dia perlu membangun logikanya, mengatur struktur database, dan masih banyak lagi sampai dia menyediakan API-nya. Nah, biasanya udah keburu penasaran duluan nih si front-end-nya nih untuk ngetes apakah tampilannya sesuai ketika mengkonsumsi si API tersebut. Nah, untuk itu saya akan memperkenalkan beberapa tool menarik ini. Yang pertama namanya Moki.io. Nah, di sini dia sebenarnya program berbayar tapi ada yang gratisnya tentunya di sini kalau kita cuma mau ngetes. Kalau teman-teman seperti kasus saya belum lama ini saya butuh sebuah API yang harus di-load dari HTTPS. Setelah nyari-nyari, ketemulah si Moki.io ini. Jadi di sini kalau di homepage-nya kita punya free API editor di mana teman-teman bisa nulis atau tinggal paste kalau udah ada sebelumnya contoh respon yang teman-teman mau. Seperti ini misalnya respon JSON yang valid tentunya. Lalu tinggal klik tombol create API-nya. Tidak perlu daftar sama sekali, ini yang saya suka. Nah, nggak lama kemudian API-nya sudah ready di link berikut. Kalau teman-teman coba paste, teman-teman akan mendapatkan respon API yang teman-teman inginkan. Jadi di bagian front-nya nanti tinggal mengakses link HTTPS ini, teman-teman sudah mendapatkan respon apapun yang teman-teman tuliskan di bagian editornya tadi. Bagaimana kalau API yang kamu butuhkan jauh lebih kompleks dari seperti tadi dan butuh beberapa endpoint seperti create, read, update, atau delete yang biasa kita temukan di REST API? Kali ini saya akan memperkenalkan mockapi.io, gratis. Teman-teman tinggal daftar, bisa pakai akun GitHub atau mau daftar Google atau email biasa juga boleh. Nanti kita bisa punya kesempatan untuk project. Untuk fitur gratisnya kita bisa punya sampai 4 table atau 4 resource yang berbeda. Di sini saya akan membuat projectnya, teman-teman boleh ngasih nama apa aja, bisa dikasih prefix misalnya API version 2 atau seterusnya, dan kita bisa create. Sekarang klik di bagian proyek tersebut dan ini adalah URL dari API kita. Di sini API prefix yang kita punya yang bisa kita tes. Nah, sekarang kita akan bikin table atau resource atau respon yang ingin kita lakukan. Di sini yang menarik, dia sudah menggunakan yang namanya Faker.js. Faker.js ini jadi kita bisa mengenerate data secara random dengan field yang kita inginkan. Nah, jadi kalau tadi saya harus nulis manual dulu atau copy paste, sekarang saya bisa bikin responsnya. Sebagai contoh di sini, saya mau membuat sebuah endpoint untuk menampilkan daftar user, saya beri nama endpointnya users. Lalu kita bisa milih di sini kolomnya, mau nama kolomnya apa, teman-teman bisa edit kapan dibuat, nama, avatar, misalnya mau bikin baru tinggal nambah di sini. Atau mau menghapus salah satunya tinggal ke bagian kanan bisa dihapus di sini dan mengganti tipe data yang teman-teman butuhkan di sini. Kalau nggak mau pakai Faker.js, mau pakai string, number langsung juga boleh. Tapi kalau Faker.js dia menyediakan banyak opsi yang bisa kita pakai untuk mengenerate data-data palsunya. Nah, di sini kita bisa ignore ini semua opsional dan ini yang menarik, kita punya endpoint langsung untuk get data, untuk get salah satu datanya atau single data, untuk ngepost, edit, atau delete. Nah, kita coba create aja daripada penasaran. Ingat, kita bisa generate saat ini cuma 0. Kalau kita drag di sini misalnya 17 data atau berapapun yang teman-teman mau pada saat klik datanya, sekarang kita sudah punya 17 data yang di-generate otomatis untuk kita. Nah, yang lebih menarik lagi tentunya, kita bisa mengakses data ini dengan prefix yang ini, dan kita akses melalui tergantung nama resource yang teman-teman bikin. Kalau contohnya di sini users berarti /users. Nah, kita akan tes, teman-teman boleh tes di browser langsung untuk get, tapi karena kita punya beberapa endpoint lain, saya akan menggunakan seperti Postman. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan Postman, ini client HTTP API untuk ngetes seperti di browser, cuman punya beberapa fitur yang lebih. Jadi di sini saya akan ngetes untuk users yang barusan saya buat. Kita klik send. Sekarang semua daftar user yang kita generate tadi bisa di sini. Jadi teman-teman bisa pakai data ini dengan nge-request dia dari aplikasi front end teman-teman. Nah, selanjutnya dia tentu menawarkan hal lebih. Di sini kalau kita klik, di bagian editnya maksud saya, kalau kita klik, teman-teman bisa lihat beberapa endpoint yang disediakan tadi. Misalnya kita mau mengakses dari ID-nya, saya tinggal tambahkan ID dari usernya, misalnya ID user yang kelima. Send, kita mendapatkan ID dari single user. Ini tentu sangat berguna sekali ketika teman-teman melakukan dengan REST API CRUD seperti biasa.
Nah, kita tes dulu contoh yang agak sulit di sini, yaitu post, di mana endpoint-nya di users-nya langsung. Endpoint-nya users langsung. Dan kita coba oper body-nya di sini. Saya akan oper, jadi ini file format JSON biasa. Saya beri nama, beri juga avatar, link di sini. Kita klik send. Berhasil, responsnya 200, created atau sudah dibuat. Sekarang kalau kita kembali ke get untuk daftar users-nya, kita akan melihat bagian yang baru kita buat tadi di bagian paling bawah atau sudah terinsert dengan baik di sini. Nah, teman-teman bisa tes juga untuk put atau delete-nya, tentu akan mendapatkan hasil yang sama. Jadi ini aplikasi ini, Hopscotch ini, untuk ngetes API tersebut, tapi pada aslinya teman-teman tentu perlu menulis logikanya sendiri di aplikasi frontend masing-masing. Semoga bermanfaat.